Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang pemirsa. warahmatullahi Kembali kami hadir dalam Harmoni. Dan kali ini kami akan mengangkat salah seorang penyanyi senior ya pada tahun 90-an, yakni Dewi Asta. Ya. Nah, beliau seorang penyanyi senior yang sudah banyak membawa prestasi hingga saat ini. Dan tema kita kali ini adalah harmoni dengan nada dan kehidupan. Baik, kita akan mengulik sejauh apa kegiatan Mbak Dewi Asta saat ini setelah Malang Melintang atau tenor pada zamannya waktu itu. Segera saja kita jumpai. Selamat siang Mbak Dewi. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah. Makin sehat. cantik aja dan makin segar ya saat Amin. ini. Insyaallah makin Kegiatan apa kesehatan. sekarang? Sekarang kegiatan saya di rumah aja karena udah lama nggak nyanyi semenjak corona tahun 2019 ya. 2019. 2019 ya, betul 2019 di bulan Akhir Maret tahun. itulah awalnya, itulah mulai stop. Sampai sekarang udah nggak dibolehin juga sama anak-anak. Iya, Ya karena anak-anak juga sudah mulai dewasa ya. mulai dewasa dan juga mengikuti jejak saya kayaknya. Oh, ada juga yang ikut ya. Iya, Selain alhamdulillah. Iya, kita berjalan mundur dulu ya. Mm-mm. Saya mengenal Mbak Dewi Asta ini ya kita mungkin satu lifting ya untuk betul. berkarir di Betul, entertain ini, iya. tapi saya beda. Saya ini pembawa acara dan Mbak Dewi Asta pada waktu itu saya Iya. sering membawakan acara kalau di TVRI dulu Musirama gitu ya. Banyak Dan Mbak Rapi. Dewi itu hampir seluruh acara musik TVRI Di itu TVRI pasti wajahnya ada. diikutin, diajak gitu. Karena ya tetap suaranya ya. mm. Nah, mengawali karir dari usia berapa Mbak Dewi? Oh, kalau ke masalah karir saya dari kecil ya, alhamdulillah dari SD kelas 3 saya udah mulai ikut lomba dari sekolah dulu. Dulu kan kalau nggak salah tuh Hardiknas ya, Iya dulu. Hari setiap Pendidikan Nasional tanggal ya. 2 ya, Mm-mm. Mei 2 Mei. Iya, ya udah lupa juga lah. Pokoknya setiap kali ada acara di sekolahan, lomba nyanyi, aku yang ditampilkan dulu sama sekolah gitu, kepala sekolah Dulu tinggal di mana sekolahnya di Di- Palembang ini juga? di Bangka. Oh asli Bangka. Asli Bangka Sungai Liat kayak Mhm. gitu. Kemudian yang mendorong Mbak Dewi untuk menggeluti ataupun menjadikan hobi yang menghasilkan ini dukungan keluarga atau memang dari diri sendiri? Tidak ada, mungkin karena bakat sendiri ya, Iya. barangkali ya gimana kan, bakat turun temurun, tapi tidak ada dorongan dari keluarga ataupun orang tua, nggak ada. Jadi niat saya sendiri kuatnya di Bidang seni nyanyi, ya. kayak Tapi gitu. tidak ada dari bapak atau ibu yang memiliki kemampuan ataupun memiliki kelebihan bisa bernyanyi seperti itu. Oh ada, ibu Oh ibu bisa menyanyi. ibu yang nyanyi kan, dulu ibu memang penyanyi lama gitu kan, Hmm. penyanyi tahun 60-an. Selain Mbak Dewi ada saudara-saudara lain juga yang ikut jejak ibunya bisa penyanyi. Kalau dari keturunan kami cuman ibu. Iya. Tidak ada yang di saudara Nggak ada, lain yang iya, bisa turun dari keluarga ibu cuman ibu yang memang menggeluti nyanyi. menggeluti. Tapi dari saudara-saudaranya Mbak Dewi ada yang ikut jejak juga? Kalau dari saudaraku, aku juga sendiri. Iya, betul. Tapi banyak sepupu-sepupu. Oh ya. Banyak yang bisa. sepupu-sepupu kan, adik-adik beradik emak gitu kan. Nah, adik emak nyanyi yang si A si B si C nyanyi itu di Bangka banyak itu. Kalau udah dikumpulin dan salah satunya ada tanteku yang di Jakarta, orang TVRI juga tapi udah pensiun. Nah, untuk Mbak Dewi Asta tetap eksis nih ya, walaupun saat ini tidak terlalu aktif lagi seperti zaman mudanya gitu ya. Nah, apakah ada prioritas lain saat ini yang menjadikan Mbak Dewi itu untuk mulai sedikit-sedikit berjarak dengan profesi bernyanyi ini? Maksudnya gimana tuh? Iya, maksudnya apakah ada yang menghalangi sekarang udah lama nggak usah lagi nyanyi gitu, Iya. atau dukungan atau paksaan dari keluarga, anak, suami gitu? Ya, intinya suami yang tidak boleh lagi. Sudah lama, sudah tua, umur sudah kepala 5. Anak-anak juga sudah nyanyi, ada 2 yang nyanyi, si Venda kan, Venda sama Valen gitu Oh, kan, oke. yang mengikuti jejak saya gitu. Udahlah, berhentilah, stop.
itu nggak enak juga dilihat. Dan Mbak Dewi ini juga bertemu jodohnya di dunia sama-sama entertain betul. ini ya, Waktu bernyanyi. dulu satu grup sama ya, tidak menutupi kemungkinan ya, Mas Hadi Sulistyo Iya, itu ada Masya dukungan Allah. beliau ya. Masya Allah, untuk- benar. Saya bisa masuk ke TVRI ini karena beliau. Iya, betul. Masya Allah, benar. Dukungan beliau Ya, almarhum ya. sedih kalau diingetin, kalau dia tuh memang dari awal aku masuk TVRI, dia yang mendorong, karena Mensupport. memang tahu Kemampuan. fasilitas dan kualitas saya bernyanyi itu seperti apa, dia lebih paham kayak gitu. Jadi dia yang masukin. Nah, di usia yang saat ini belum tidak lagi maksudnya untuk aktif di dunia tarik suara, apa yang menjadi prioritas Mbak Dewi? Ya sekarang aku di rumah aja, cuman kadang-kadang ya biarpun tidak aktif, cuman kalau ada kita, karena kita orangnya bergaul gitu, dengan siapa aja kita bergaul, tidak memandang siapa si A si B si C. Jadi alhamdulillahnya setiap ada kegiatan seperti Kawan Lamo, Gong Sriwijaya, rock gitu ataupun dangdut, alhamdulillah saya tetap masih diundang kalau ada acara-acara tertentu dari mereka. Masih dibolehkan oleh keluarga? Masih, alhamdulillah. Kalau yang seperti itu kayak gitu. Tidak rutin ya sifatnya Enggak rutin. ya. Kalau misalkan sebagai monitor mentor mereka juga, kami kan ada grup penyanyi-penyanyi MLR nih. MLR tuh mak-mak Lady Rock Palembang lah istilahnya kan, kayak gitu kan. Tapi ya alhamdulillah aku dipercaya sama mereka sebagai mentor mereka, karena memang kita lebih senior dari mereka, maksudnya bukan lebih pinter, enggak, sama. Kita sama-sama masih belajar kayak gitu. Iya, dulu mengawali karirnya itu memang tidak dari ajang festival, hanya bernyanyi biasa atau dari festival dulu? Ajang festival juga. Ya. Yang pertama ya, kali diikutin itu apa yang kalau masih ingat? sebenarnya dangdut. Justru dangdut. Dangdut terus Melayu, karena kalau Bangka ini kan memang Bangka ini sukunya suku Melayu. Sebenarnya kayak gitu. Jadi irama genrenya lebih ke Melayu dangdut gitu ya? Dangdut Melayu sebenarnya kayak gitu. Tapi semua lagu bisa hafal ya? di iniin diraup. Kata orang Palembang diraup. Nah, yang berkesan bagi Mbak Dewi sendiri pada prestasi yang mungkin sampai saat ini membekas gitu ya, dan ini pencapaiannya yang memang betul-betul Mbak Dewi harapkan dan menjadi tolak ukur untuk kemajuan seni pada waktu itu, apa yang kalau boleh tahu? Ya gimana ya? Terakhir ada lomba apa gitu yang menjadi kenangan indah gitu? Sebenarnya kalau aku memang genrenya ke dangdut dan Melayu, tapi masih bisa berkolaborasi dengan lagu Mandarin, lagu rock kayak gitu. Di ajang festival Mbak Dewi pernah ikut lomba apa yang menghantarkan Mbak Dewi pada puncak karirnya pada waktu itu? Semua lagu alhamdulillah saya bisa. Ada meraih juara berapa gitu? Juara 1. Banyaknya sih juara 1 kayak gitu kan. Pada lomba apa itu yang paling sering? Ya dangdut, ya Melayu, ya lagu-lagu rock juga, lagu-lagu Mandarin. Lomba bintang radio seperti Bintang itu yang radio bergengsi? waktu itu dangdut, waktu di Bangka dangdut kayak gitu. Juara 1 juga bintang radio kan kayak gitu. Dangdut sama Melayu Kalau di salah. Palembang pernah meraih juara juga? Kalau di Palembang pernah sih lomba Melayu juga, tapi bukan BRTV karena saya kan pendatang gitu bukan ya? asli sini. Iya betul, pendatang. saya tamu di sini, jadi saya sadar diri deh siapa kita, biarpun kita bagaimana, tapi kita harus membatasi diri kita ini siapa di Palembang, kita hanya seorang tamu, nah kayak gitu. Tidak bisa menguasai maksudnya. Tidak bisa. Tapi nggak apa-apa loh kalau misalnya memang kemampuan kita punya sama, nggak pasti juga. Ya sebenarnya sih, cuman ya kita nggak tahu kan hati orang lain. Gitu. Ya kita introspeksi aja lah sekarang kayak gitu, daripada kita ngebahas yang tidak ini gimana gitu. Yang penting kita ini siapa sih? Setelah sekian tahun
meninggalkan panggung bernyanyi, Mm-mm. ada rasa kerinduan gitu, pingin tampil lagi seperti dulu misalnya? Ya alhamdulillah juga kayaknya udah enggak sih ya. Karena berhubungannya dengan waktu, dengan umur juga barangkali ya. Tapi banyak juga yang penyanyi-penyanyi lawas itu kan masih bisa eksis, seperti Yuni Shara, itu kan juga di atas 50-an. Tapi mungkin dukungan keluarga ya yang bisa Ya, menguatkan kita mm-mm, untuk mm-mm. bisa eksis mundur gitu. Sebenarnya ya kalau kepengen juga nyanyi sebenarnya ada alat, karena suami si Pak Asta kan ada Ya, ada alat juga, ada saya pemain tahu juga, Pak Astaman keyboard itu juga ya. kan kayak gitu. Kalau saya kepengen kangen nyanyi juga sebenarnya ada alat di rumah, tinggal yuk kita nyanyi kepengen, Ya. nah kayak gitu. Tapi enggak sama sekali, dia kadang-kadang latihan di rumah, saya nonton TV di kamar. Udah bosan kali ya, udah jenuh, udah titik Betul. kejenuhan. Cuman sekali-sekali ya penyanyi-penyanyi senior di Palembang ini seperti Mbak Fitri, almarhum Markus kayak Iya. gitu kan. Kami ada buat arisan. Terus juga ada organisasi ini apa namanya, DPD Papri. Nah, kayak gitu kan. Nanti hari Sabtu insya Allah kalau nggak ada halangan juga akan menyelenggarakan kebiasaan kami setiap tahun selama kami berbentuk di Palembang ini dengan DPD Papri, setiap tahun itu kami selalu berbagi takjil. Kegiatan yang Kegiatan dilakukan oleh bulan puasa organisasi. di bulan Ramadan, nah selalu berbagi takjil kayak gitu dengan ketuanya Ibu Khairunisa kayak gitu. Ada kegiatan positif yang bisa dilakukan ya, apalagi serangkaian dengan bulan suci Ramadan ini. Iya betul. Iya, dari kacamatanya Mbak Dewi sendiri gitu ya, melihat dunia seni saat ini nih, yang dengan berjamurnya ajang-ajang kompetisi gitu ya, Betul. dan para juara-juaranya yang dari usia muda sekali, Iya. itu sudah mulai meniti karir. Bagaimana tanggapan Mbak Dewi sendiri? Ya baguslah sebagai regenerasi anak-anak kita ya yang sekarang ini sudah banyak juga genre-genre mereka yang ya, contoh salah satu juga nggak menyebut siapa-siapa ya lah, anak saya sendiri. Nah kayak gitu, ada grup band mereka kan, seperti Venda ada grup band, seperti Valen juga ada grup band mereka sendiri dengan genre mereka sendiri-sendiri. Alhamdulillah mereka. Tapi yang saya sesalkan ini anak-anak saya ini intinya nggak mau diajarin, kalau mamanya ngajarin, oh begini suaranya, ini begini suaranya, udah biarlah. Nah, Mungkin karena dia udah itu terbiasa udah hukum alam, dengan, itu memang udah hukum terbiasa alam. dia Iya, mendengar suara ibunya gitu ya. Jadi dia udah hafal gitu. Malah kadang-kadang anak orang yang Mama Dewi minta tolong ajarin dong, ini gimana sih suaranya begini-begini, gimana sih suaranya biar bisa apa nih enak gitu Iya. didengar lagi. Malah anak orang lain, bukan anak sendiri. Anak sendiri nggak mau diajarin, masya Allah. Ada lagu favoritnya Mbak Dewi? Lagu favorit aku kalau lagu barat sih ya kayak Whitney Houston. Bisa dicoba sekarang sedikit? Waduh. Mungkin pemirsa di rumah pada kepingin dengar suaranya Mbak Dewi itu yang kayak mana sih gitu ya. Karena kan generasi sekarang tuh mungkin tidak terlalu paham atau mengenal Mbak Dewi. Kalau zamannya saya pasti semua kenal. Udah lama nggak nyanyi ini gimana ya? Lagu apa ya? Sedikit aja ya. Sedikit saja. Sekarang Boleh. And I will always love you. I will always love you. Udah sedikit aja Luar nanti kita biasa. Padahal cuma lantunan sedikit gitu ya, Iya. tapi kita bisa terbawa terlena. Nah, Amin. kondisi yang seperti ini nih, yang hampir tidak ada kita bisa temukan. Anak-anak tuh suaranya bagus gitu Bagus ya, tapi tapi makanya, yang bisa langsung ngeklik itu jarang ada. Iya. Malah yang justru berbeda itu yang menjadi daya Sebenarnya. nilai tambah gitu ya. Sebenarnya. Nah, bagaimana tanggapannya Mbak Dewi? Ya kadang-kadang ini ya anak-anak sekarang ini yang
agak bagaimana ya, mungkin karena berjalannya dengan waktu dan dunia barangkali ya, mereka tuh seolah-olah kalau udah bisa nyanyi ya udah merasa bagaimana, mestinya mereka harus introspeksi diri, oh gimana sih suara saya ini, ada kekurangannya enggak, apa gimana gitu. Tapi kebanyakan anak-anak ini nggak mau dikatakan diprotes gitu loh. Kita kan Dikasih mentor, masukan gitu ya. dikasih masukan, kita nih mentor, oh kamu nih begini, kayaknya tersinggung, oh ya udah nggak, kalau nggak mau dibilang ya udah. Sedangkan kita nih kan udah banyak makan asam garam di dunia entertain kayak betul. gitu. Tapi mereka nggak mau, ya udahlah. Saya takut juga kalau udah dibilangin begitu, tapi mereka nggak mau terima, ya udah kayak gitu. Mudah-mudahan insyaallah mereka untuk yang regenerasi kita ini bisa mengintrospeksi diri sebatas mana dan kemampuan dalam dunia bernyanyi, nah kayak gitu. Iya. Mbak Asta, Dewi punya putra berapa? Saya punya anak 5, putra 3, putri 2. Semua ikut jejak Mbak Dewi gitu? Sebenarnya sih, tapi yang benar-benar gitu ya? benar-benar aktif terjun yaitu Venda sama Valen. Hanya 2. Iya, hanya 2. Karena yang lain itu ya ada juga, cuman mereka kurang lah gitu. Kurang aktif gitu ya. Nah, melihat fenomena anak-anak zaman sekarang dengan genre musiknya masing-masing ya, bagaimana Mbak Dewi melihat, apakah perlu ada semacam dukungan atau wadah dari pemerintah yang bisa merangkul mereka untuk yuk sama-sama maju nih dengan kondisi yang organisasinya iya, gitu ya. tidak ada ini yang jadi yang muda itu bisa menarik apa namanya ilmu dari yang senior gitu. Bagaimana Mbak Dewi? Sebenarnya sih memang di Sumsel ini ya, khususnya ya, maksudnya itu kalau penampung kayak gitu, wadah-wadah untuk para musisi dan penyanyi itu ya belum ada barangkali ya. Makanya kepengennya sih ya anak-anak ini bisa berkolaborasi atau saling sharing antara teman dan teman kayak gitu kan, maunya kayak gitu. Kalau memang ada wadahnya kayak gitu. Sepanjang ini apakah semacam Papri ya? Iya. Persatuan DPD Papri. DPD Papri. Mbak Dewi sendiri aktif di dalam organisasi ini. Alhamdulillah. Ini bentukan dari pemerintah atau hanya dari sesama artis aja yang membentuknya? Ini saya kurang jelas juga ya. Tapi ini dari pusat, dari Jakarta. Dari pusat. Ketua umumnya apa? Kinas ya. Kinas ya. Ya. Nah kayak gitu. Ya. Nah ini sudah merangkul apa yang kita harapkan atau masih berjalan sendiri-sendiri nih artis-artisnya? Kami kalau ada pertemuan pasti kita kumpul kan, ada grup tuh, ada WAG itu kan, nah diberitahukan itu, diinformasi dari grup, kita akan mengadakan ini kegiatan ini kita kumpul di sini di rumah Bunda Nisa, Bu Khairul Nisa kayak gitu. Kayak seperti hari Sabtu ini kan kita berbagi takjil, itu sudah rutinitas kami setiap tahunnya, setiap di bulan Ramadan kayak gitu. Jadi kegiatan Mbak Dewi ini sekarang sudah lebih ke mengarah ke apa ya namanya, menambah ketakwaan saja gitu ya. Tidak terlalu lagi di dunia seni gitu, hanya mungkin. Tapi suami masih aktif ya di kantor seni. Kadang-kadang masih juga kalau di kantor tetap kan, karena memang itu pekerjaannya kan kayak gitu kan. Nah kalau ada event-event juga masih kadang-kadang kayak gitu. Masih bisa aktif masih, ya. Tapi memang kalau untuk kita perempuan ya memang butuh effort yang tinggi untuk bisa. Udah vakum. Kalau aku benar-benar di rumah saja. Tahun berapa mulai tidak lagi aktif, Mbak? Tahun 2022 lah. Kalau nggak salah ya. Nah, udah mulai itulah, udah nggak lagi. Kayak gitu. Ya, tapi kalau memang masih untuk mengasah kemampuan saja mungkin masih bisa ya sekarang. Bismillah. Ya, tapi memang berkat dukungan keluarga yang kita harus prioritaskan seperti itu, betul, ya. Nah, sekarang Mbak Dewi aktif di organisasi apa saja untuk
apa namanya, untuk tetap eksis dengan dunia seninya ini? Kalau aku sih sebenarnya nyantai aja ya, tapi yang benar-benar masih aktif itu di DPD Papri sekarang sudah itu aja satu, ada yang lain-lain juga, cuman bukan ini kan kayak gitu, cuman grup-grup aja kayak gitu. Nggak lagi ya, nyantai aja kalau diajak, "Mak, yuk malam ini ada undangan dari si A, si B atau dari Gong Sriwijaya nih, anniversary nih Gong Sriwijaya, Mak nyanyi ya, tampil satu lagu rock." Alhamdulillah berarti mereka masih ingat aku. Iya. Nah, kayak gitu. Masih menghargai kayak gitu. Betul. Nah, untuk melihat harmonisasi gitu ya, para artis-artis penyanyi saat ini, kami melihatnya sepertinya kita tidak ada satu wadah yang bisa merangkul semua penyanyi-penyanyi ataupun artis-artis penyanyi seni lah gitu ya, khususnya di Palembang ataupun secara besar ya. Kalau di daerah lain mungkin dia punya gitu. Nah, tapi kalau di Palembang tidak ada yang begitu. Misalnya kita bisa menghubungi satu agent untuk kita butuh penyanyi nih gitu. Mbak Dewi melihat seperti itu ya. Nah, apakah ada harapan dari para senior-senior ini untuk bisa merangkul penyanyi-penyanyi junior hingga senior itu menjadi satu wadah yang bisa menjadi agensi kalau ada kegiatan-kegiatan? Gimana ya? Di sini belum ada sih yang seperti itu memang. Makanya. Tapi di sini juga kadang-kadang anak-anak itu lebih yang misalkan si A ini mau pakai nih, perusahaan ini mau pakai, langsung ke yang bersangkutan. Ada harapan Mbak Dewi untuk bisa terbentuk. Mudah-mudahan, insya Allah mudah-mudahan biar anak-anak di khususnya musisi entertain di Palembang ini bisa maju mungkin dengan cara seperti itu, mewadah, ada yang mewadahin, ada agent seperti Mbak Meli tadi ngomong. Mudah-mudahan ada kayak gitu. Soalnya kalau di Palembang ini kayaknya memang tidak ada. Apa tidak ada rencana dari grup Mbak Dewi yang selama ini bernaung gitu untuk membuat atau bekerja sama dengan pemerintah setempat, misalnya di Palembang atau Sumatera Selatan, untuk menyampaikan, membuat suatu wadah atau agent yang merangkul semua artis seni? Mungkin nanti bisa disarankan melalui DPD Papri barangkali nanti kan, karena DPD Papri kan provinsi kan, soalnya kan mereka yang memang benar-benar resmi istilahnya sampai ke pusat sana kan memang tercantum namanya, kayak nama kami DPD Papri Sumsel ini di sana. Mungkin insya Allah nanti akan diusulkan. Iya betul. Gitu. Dan untuk khususnya untuk regenerasi kita, untuk biar ada wadah. Iya, kayak gitu. Ya karena saya juga banyak ya mewawancara artis-artis senior di Sumatera Selatan ini khususnya. Nah, mereka ini tidak dalam satu kelompok. Jadi yang artis ini berada di bawah naungan kelompok ini gitu, artis ini berada di bawah naungan kelompok ini. Nah, kenapa tidak digabung saja gitu ya dalam satu kelompok yang lebih besar yang kita bisa saling tukar sharing untuk kemajuan dan peningkatan kualitas dari pelaku seni gitu sebenarnya. Tapi kadang-kadang ya kita nggak tahu ya bagaimana prinsip yang senior dan junior ini. Nah, prinsip mereka tuh kita nggak paham kayak gitu. Kalau selama ini yang Mbak Dewi lihat terkotak-kotaknya ini adakah manfaatnya gitu? Sebenarnya saya kurang setuju juga sih seperti itu. Betul. Mestinya kita harus membaur, kita harus saling belajar. Biarpun aku yang senior juga, bila boleh dikatakan senior, kata orang sih senior, tapi ada yang lebih senior lagi dari kita. Cuman ya yang senior juga mestinya harus belajar. Kita kan nggak bisa menilai diri kita sendiri kalau kita bagus. Biarpun kita senior, tapi kita kan harus penilaiannya dari orang lain. Penilaian dari orang lain. Menilainya orang lain, mendengarnya orang lain, bukan dari diri kita. Nah, kayak gitu. Maunya sih seperti itu, tapi ya diam aja. Udah dibilangin tadi, saya
adalah pendatang, jadi saya nggak Enggak juga, kalau kita punya ide boleh Sebenarnya. disampaikan gitu ya. Sebenarnya kalau dari hati nurani sih sebenarnya maunya begitu, damai Iya, gitu ya betul. kan. Kita akur, saling mendukung, saling support, saling sharing dengan antara senior dan junior, dan di atas saya yang senior juga ada Mbak Fitri, Riri Muksin, banyak lagi yang senior di Palembang ini banyak. Saya kenal semua alhamdulillah kan kayak gitu. Cuman itulah satu hati, kita tidak tahu bagaimana ya kan ya. Ya betul. Tapi punya harapan ya untuk bisa terbentuk satu wadah yang bisa merangkul semua pelaku seni, terutama artis penyanyi seperti itu ya, sehingga tidak ada jarak antara yang senior dan junior ini dalam arti kebebasan untuk berekspresi gitu ya. Betul. Dan juga nggak salahnya sih antara senior dan junior sebenarnya bernyanyi bersama dan berkolaborasi. Betul. Cuma mungkin pada saat ini Mbak Dewi udah mulai sedikit mundur karena fokus sama keluarga ya. Tapi saya lebih betah di rumah. Karena memang dari kecil, saya dari umur 8 tahun, 7 tahun lah kayak gitu, saya udah menggeluti dunia musik. kalau dulu kita fokusnya ke materi memang Iya, ya. betul. Tapi kalau sekarang fokusnya ke akhirat gitu. Insya Allah. Iya. Betul, memang sepanjang kehidupan itu ada fase-fasenya ya Mbak ya. Fase di awal kita harus berekspresi gitu ya, menampilkan kemampuan, berprestasi Iya, gitu. betul. Dan itu semua sudah dicapai sama Mbak Dewi ya. Alhamdulillah sudah. Ya terakhir jadi perantau di Palembang ini terakhir udah stop di sinilah mungkin ya, udah berlabuhnya di sini. Iya, pelabuhan hatinya juga ada di sini ya, dengan 5. Betul, karena kemarin itu ke Tanjung Pinang, ke Batam, ke Jakarta, ya udah semua lah ibaratnya kita namanya perantau kan, kayak gitu biasalah, tapi sudah berlabuhnya di Palembang. Iya. Alhamdulillah. Terkait seni ini, mungkin Mbak Dewi punya pesan ya untuk adik-adik ataupun pemula-pemula, pelaku-pelaku seni pemula di Sumatera Selatan. Bisa Mbak Dewi sampaikan apa pesan buat mereka untuk kemajuan karirnya? Mungkin Mbak Dewi udah punya pengalaman yang banyak gitu, bisa ditularkan untuk adik-adik. Tapi kalau zaman dulu dan zaman now ini udah lain barangkali prinsipnya ya sama anak-anak dengan kita barangkali. Tapi pesan dari saya buat anak-anakku semua yang khususnya di Sumatera Selatan atau di mana aja, teruslah berkarya, berintrospeksi diri dan mengukur kemampuan kita, dan nggak salahnya kalau kita juga jangan malu dan takut kalau kita bertanya-tanya dengan yang lebih Senior. tua, intinya seperti itu. Teruslah berkarya anak-anak. Ya. Intinya tetap berkarya di jalurnya yang benar gitu ya. Yang positif. Iya, explore kemampuan yang ada, jangan malu untuk berkembang dengan kemampuan yang sudah ada. Baik. Terima kasih Mbak Dewi atas kehadirannya dan bincang-bincangnya hari ini. Semoga apa yang sudah kita perbincangkan bisa memberikan kemajuan juga buat junior-junior yang saat ini tengah merintis karirnya. Iya, betul. Baik Mbak Dewi, sekali lagi terima kasih Terima ya. kasih Mbak Meli. Pemirsa, demikian harmoni kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang sudah kita perbincangkan bisa bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.